For yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine.
ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan.
save a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear. The hour I
a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I
hati menikmati nikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus sekali lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu. 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 Ku dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, dalam kehidupanku. Kau sertaku dalam setiap langkahku. Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku.
Terima kasih buat cintamu. Ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cintamu. Kami tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cintamu. Kami tak mau Tuhan, ku tak mampu jauh dari. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cintamu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari. Kami tak mau Tuhan, ku tak mampu jauh darimu. Kami tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Oh Yesus, sungguh karena kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Sungguh Kau mulia. Turun ke dunia, Kau lahir, Kau mati bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan.
lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya, Kau pilihanku, sungguh Tuhan, hidup bagimu. Amin. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui, setia dan adil, Kau mengampuni, sucikan segala yang jahat. Kami tak mau Tuhan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat. Kami tak mau Tuhan, ku tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu. Oh, yeah. Yesus, kebenaran-Mu adalah, kami tak mau tak mau hidup bagi dunia ini. Kami tak ingin kompromi. Tuhan, tak mau dukakan hati-Mu, tak mau, sungguh tak mau di luar tutur kata firman-Mu. Ya Tuhan, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oh, kebenaran-Mu
kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita
dengan ucapan syukur buat anugerah dan kebaikan-Mu. Pemberian yang terbaik yang kami terima bukan berkat secara jasmani, tetapi ketika Yesus lahir dalam hati kami, mengubahkan kehidupan kami secara total. Hidup kami tak pernah sama lagi. Terima kasih ya Tuhan, buat sesuatu yang paling berharga itu. Bukan harta benda, bukan jasmani, sesuatu yang jasmani, tapi pribadi-Mu sendiri. Berbicara lewat firman-Mu, kami siap mendengar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, semua pemberian yang terbaik, anugerah, berkat yang kita terima yang baik, yang sempurna, datang tidak lain, tidak bukan berasal dari Tuhan. Dikatakan mengenai pribadi Dia, tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan kita tidak kadang baik, tidak kadang jahat. Tuhan kita baik, adanya bahkan maha baik. Dan di atas segala sesuatu yang kita terima, ada berkat Tuhan atau anugerah yang paling besar yang tak dapat dibandingkan dengan apapun juga atau siapapun juga. Yaitu kelahiran juru selamat di dalam hati, di dalam hidup kita. Anugerah terbesar yang tak pernah bisa dibandingkan dengan apapun juga. Tidak pernah bisa ditukarkan dengan apapun juga dalam hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang kita akan katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, bukan berarti Allah bisa dibeli. Bukan berarti Allah pelin-pelan lalu kita bisa pengaruhi sehingga Dia ada di dalam pihak kita. Kenapa Dia ada bersama dengan kita? Tentu saja karena kita meresponi panggilannya. Kitalah yang akhirnya meresponi anugerah Tuhan. Dan akhirnya kita dengan Tuhan di dalam pihak yang sama. Bukan karena Dia dipengaruhi. Tuhan kita tak pernah takut oleh siapapun juga. Tuhan kita tak pernah bisa dibeli oleh apapun juga. Justru karena anugerahnya yang membeli kita dari maut, dari dosa. Sehingga kita menjadi satu pihak dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, jangan berseteru dengan Tuhan. Kalau kita punya musuh, andai kata punya musuh manusia. Padahal firman Tuhan mengajar kita untuk berdamai dengan semua orang. Andai kata kita punya musuh, manusia memusuhi kita. Kita bisa ada perlindungan Tuhan yang meluputkan kita daripada orang-orang yang jahat. Tetapi bayangkan kalau Tuhan yang menjadi seteru kita. Kalau Tuhan yang menjadi lawan kita. Kalau Tuhan yang menjadi musuh kita. Padahal tak ada pribadi yang lebih tinggi daripada Dia. Betapa mengerikan perjalanan kehidupan kita. Rasul Paulus berkata, ngeri benar kalau jatuh ke tangan Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan di pihak kita. Ketika kita meresponi panggilan dan kasih-Nya, dikatakan, siapakah yang akan melawan kita? Hasil dari keperbihakannya Tuhan kepada kita. Justru membuat tak ada sesuatu pun yang dapat melawan kita. Bukan berarti kita semena-mena. Bukan berarti kita melakukan hal yang jahat.
Lalu sikat sana sikat sini, kita berbuat ketidakadilan, bukan itu maksudnya. Siapa yang dapat melawan kita maksudnya adalah tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada himpitan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada badai kehidupan yang sanggup menghancurkan kita. Karena yang di dalam diri kita jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa daripada yang ada di luar kita. Hasil daripada kita di pihaknya Tuhan atau Tuhan menyertai kita. Tak ada sesuatu pun yang sanggup menghancurkan kehidupan kita. Sehingga saya meyakini Bapak Ibu Saudara, kita terlalu tangguh, terlalu kuat untuk dihancurkan dengan masalah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena pengalaman kita, bukan karena koneksi yang kita miliki. Tetapi kita menyadari, Yesus itu telah lahir di dalam hati kita. Dia menuntun kita. Hasil daripada kita berpihak dengan Dia atau Tuhan ada di sisi kita. Tak ada sesuatu pun yang sanggup melawan kita. Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kalau kita melihat dari sudut pandang manusia, kita berkata orang tua macam apa itu yang mau menyerahkan anaknya untuk tujuan orang lain, untuk kebaikan orang lain, orang tua macam apa? Kalau kita berpikir. Tapi itulah hati Tuhan kita. Itulah hati Allah Bapa kita yang mengaruniakan anaknya. Dia rela anaknya dikorbankan. Dia rela anaknya mati dengan cara yang paling hina. Karena Dia mengasihi kita. Itulah arti Natal itu. Tuhan yang tak terjangkau. Ia yang jauh di sana karena maha kuasa, maha mulia. Dia Allah pencipta semesta alam. Tak terjangkau oleh kekuatan kita, oleh kebaikan kita, oleh niat baik kita. Tapi Dia yang jauh di sana. Rela turun datang. Yesus datang dengan misi yang jelas. Hanya untuk mati, mengorbankan dirinya bagi kita. Orang tua macam apa itu? Tapi itulah Allah Bapa kita yang penuh dengan kasih. Sehingga Yohanes 3 ayat 16, ayat yang begitu terkenal berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Ia tak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita, diserahkannya bagi kita. Bagi manusia, kita yang sering kali menyalahkan Tuhan, sering bersungut-sungut, up and down dalam perjalanan hidup. Kadang-kadang semangat ikut Tuhan, kadang-kadang putus asa. Kadang-kadang dengan lidah yang sama kita mengucap syukur, kadang-kadang kita mengutuki orang lain, kadang-kadang kita mengutuki Tuhan atau bersungut-sungut. Tapi kasih-Nya yang ajaib, hatinya itu, Dia menyerahkan anaknya bagi kita. Oh, dalam kalimat berikutnya, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan yang lain, Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita khawatirkan hari ini, apa yang kita gumulkan hari ini, keuangan, kesehatan, kita bergumul dengan sakit, penyakit, kita bergumul dengan masa depan, dengan keluarga, dengan keturunan. Memang masalah-masalah itu akan menantang kehidupan kita. Memang kita juga tidak bisa memandang remeh masalah-masalah itu perlu diselesaikan, perlu dihadapi. Tetapi di atas semuanya itu, yakinkan diri kita, hati kita. Nyawanya saja, anaknya saja yang paling berharga diberikannya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Bagaimana mungkin yang lain tidak dikaruniakan, yang harganya pasti jauh lebih murah, yang harganya pasti jauh lebih rendah daripada pribadi Tuhan Yesus yang paling mahal, yang paling berharga saja Dia berikan di dalam hidup kita. Betapa hati kita harusnya penuh dengan ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan menyalahkan, bukan dengan merasa kurang. Tuhan, Engkau tetap kurang, Engkau belum menjawab doaku, belum melakukan mujizat ini dan itu. Meskipun memang tidak semua yang kita inginkan kita terima begitu saja, tetapi yakinkan diri kita. Yang terbaik saja, yang paling berharga dianugerahkan kepada kita, yaitu nyawanya sendiri. Yaitu Natal itu.
Yesus diberikan bagi manusia, Yesus lahir dalam hidup kita. Bagaimana mungkin yang lain tidak dikaruniakan? Miliki prinsip, miliki cara pandang yang benar. Bahwa dia Allah yang adalah kasih itu. Telah menganugerahkan yang terbaik di dalam hidup kita. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tukarkan dia dengan apapun juga. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapa yang menggugat? Siapa yang menghukum? Bukan berarti tadi kita sembarangan di dalam hidup kita berbuat jahat, berbuat seenaknya sendiri. Lalu kita merasa kita kan anak Tuhan. Tuhan pasti membela kita. Kalau kita melakukan kecurangan, Tuhan tidak pernah takut sama kita. Tuhan dia hakim yang adil, dihakiminya juga kita. Meskipun kita percaya kepada Tuhan, tapi kita berbuat jahat dan curang. Tapi maksudnya adalah siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Maksudnya berbicara. Ketika kita ikut Tuhan ada tantangan. Ketika ikut Tuhan kita diejek, kita dihina. Kita mungkin mengalami sesuatu yang merugikan kita. Tetapi dikatakan Allah lah yang membenarkan mereka. Bukankah luar biasa pribadi Tuhan di dalam hidup kita? Ayat 34 dikatakan Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, jelas misinya, jelas tujuannya jelas. Hanya untuk lahir di atas muka bumi. Menebus dosa manusia, mati di atas Kalvari dengan cara itu. Hanya dengan cara itu saja. Manusia kita dapat diselamatkan. Dia korban menggantikan harusnya kita yang mengalami maut. Dia menjadi pengganti. Dia menjadi korban itu. Misi Yesus begitu jelas. Datang ke atas muka bumi hanya untuk mati. Bangkit pada hari yang ketiga dan terangkat ke sorga. Dan duduk katanya di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Oleh karena itu kita yang orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh. Tetap pastikan kita tidak pernah meninggalkan Yesus. Sekali kita ikut Yesus sampai selama-lamanya ikut Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ragu-ragu. Yang hidupnya di dalam iman kadang mundur. Kita ragu, kita bimbang ikut Tuhan atau tidak ya. Sungguh-sungguh atau tidak ya. Hari ini pastikan bahwa kita benar-benar ingin ikut Dia dengan segenap hati kita. Karena kita tahu bahwa anugerahnya telah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Jangan ragukan kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berita baik ini, kabar baik ini, Natal ini. Disampaikan beritanya hari ini kepada Anda juga. Yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang dengan misi yang jelas. Dan tak perlu tunggu selesai worship night ini. Untuk Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda yang tahu Anda belum pernah menerima Dia. Ikuti doa saya yang sederhana ini. Dengan segenap hatimu. Katakan Tuhan Yesus. Hari ini saya menyadari saya manusia berdosa. Ampuni, sucikan dan kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut aku mengaku. Dengan hati aku percaya. Bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus. Dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Terangkat ke sorga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja atas hidupku sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bagi Anda yang baru saja mengikuti doa tadi. Nggak perlu tunggu acara worship night sampai selesai. Anugerahnya keselamatan diberikan kepada kita. Dikatakan Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Yang malah menjadi pembela bagi kita. Pembela berarti bukan membela ketika kita melakukan hal yang jahat dan curang. Membela maksudnya
Apapun kondisi kehidupan kita, Dia Allah yang setia. Dia tak pernah membiarkan, tak pernah meninggalkan kita. Mau himpitan, tekanan, aniaya, penderitaan, karena iman kita kepada Tuhan. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Dia yang membela, Dia yang merangkul hidup kita. Tak mungkin Dia membiarkan kita. Dia mengerti ketika malam-malam mungkin tak seorang pun tahu pergumulan kita. Dan kita hanya berlutut di kamar kita meneteskan air mata. Dia mengerti. Bukankah Dia pembela bagi kita? Ketika pertengkaran terjadi, padahal kita sudah dalam posisi yang benar. Kemudian kita melepaskan pengampunan, memaafkan, padahal dalam hati kita tahu kita yang benar. Lalu ketika berbalik kita pergi dari pertengkaran itu, kita tertunduk, kita merasa hati kita sakit, kita berkata, Tuhan, harusnya aku yang benar. Tetapi aku belajar untuk rendah hati melepaskan pengampunan. Tuhan pun jadi pembela bagi kita. Dia merangkul kita. Dia tahu ketika kita mengerjakan hal-hal yang benar. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya tidak ada. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada makhluk apapun, tidak ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan kita. Kalaupun ada, karena kita yang sengaja menjauhkan diri kepada Tuhan. Itu pun Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjauhkan diri dari Dia. Saya jadi teringat penulis Mazmur berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Kudaki gunung Engkau ada di sana. Di lembah Engkau ada di sana. Bahkan kita tidak bisa bersembunyi dari Roh Allah yang mencari kita. Dari kasih karunia-Nya, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Meskipun kita yang sengaja memisahkan diri, Dia pun menunggu kita untuk berbalik. Itulah pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Di kilometer berapapun, Dia ada di kilometer itu. Dia ada menunggu kita untuk kembali berbalik kepada Dia. Meskipun kita yang sengaja membuang Tuhan, meskipun kita yang sengaja mengkhianati Dia, tapi Dia terlanjur mengasihi, mencintai kita. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, kadang ikut Tuhan, bukan kadang. Memang Yesus sendiri berkata, engkau harus pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku setiap hari. Ikut Tuhan, ada penderitaan, ada aniaya yang kita alami. Percayalah Tuhan gak pernah meninggalkan. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan kita lebih daripada pemenang itu. Ketika kita ditekan, dianiaya, ditindas. Tapi kita berkata, Tuhan, aku gak mau meninggalkan Tuhan. Engkaulah hal yang terbaik yang aku punya. Engkaulah pribadi yang paling berharga, aku gak mau meninggalkan Engkau. Ketika dianiaya, ditekan, kita tetap memutuskan mengasihi Tuhan. Kitalah orang-orang yang lebih daripada pemenang itu. Bapak Ibu Saudara, dengan saya lah orang-orang yang lebih daripada pemenang itu. Ayat 38-39. Biar ini menjadi keyakinan kita juga. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, perhatikan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan dapat memisahkan. Tak ada sesuatu pun di dalam hidup kita yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apapun itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kita memutuskan meninggalkan Dia pun Dia ada di sana. Bukankah betapa hati kita
harusnya bersyukur, harusnya berterima kasih. Kebaikan dan anugerahnya mengikuti kita. Bukankah semua hal yang baik, yang sempurna, datang bukan dari siapa-siapa, selain datang daripada Dia. Tak ada pertukaran bayangan. Dulu Dia baik, sekarang Dia baik, sampai selama-lamanya Dia baik. Dan anugerah terbesar yang kita terima adalah ketika Dia lahir dalam hidup kita. Dia telah mati untuk menebus dosa kita. Sehingga kekekalan atau hidup yang kekal menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Biarkan hati kita limpah dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Segala yang baik, yang sempurna datang dari Tuhan. Bahkan yang ini yang paling baik yang kami miliki, yaitu Yesus sendiri. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami angkat hati kami, bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Haleluya. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji, aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa.
Jadikan doa kita bersama-sama ucapan syukur kita. Katakan, hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Maka jiwaku pun memuji aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersama-Mu sepanjang masa. Yang ku puja hanya diri-Mu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu telah berkata. Sekali lagi, katakan dengan segenap hati kita, yang ku puja. Haleluya, hanya Engkau ya Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi-Mu, karena diri-Mu dan kemurahan-Mu. Haleluya, mari kita sembah Dia. Syukur nama syukur Damu, Syana mata karawa di kararamu. Terima kasih buat kelahiran-Mu ya Yesus di dalam hati kami, yang mengubah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Kau gantikan maut, seharusnya maut kami terima, Kau menjadi korban. Kau gantikan maut yang harusnya kami terima. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Urirara basyukurara masakarawa, kiarere besyakarawanambo. Kau Allah yang baik, sangat baik, sungguh baik. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami gak mau ragukan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami gak mau ragukan kebaikan-Mu. Urirara basyakarawanambo, syana masakarawa. Mari mendekat kepada Dia. Mari datang mendekat dengan kerinduan, dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Sekali-kali Dia tak pernah membiarkan, sekali-kali Dia tak pernah membuang kita. Dia merangkul, Dia menuntun kita. Dulu Dia baik, sekarang Dia baik, selama-lamanya Dia sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami berterima kasih. Korinara basyara mata karawan, kiarere besyukurina mata karamu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Yang ku puja hanya diri-Mu
selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Ini pengakuan kami, yang ku puja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu. Sekali lagi dengan segenap hati kita, dialah yang kita puja, dialah yang kita sembah. Katakan, yang ku puja, yang ku puja, oh hanya Engkau Yesus. Haleluya, amin. Yang selalu setia, amin, amin Tuhan. Menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi. Amin, benar Tuhan, amin, amin. Karena dirimu, haleluya, telah berkata di hatiku, karena dirimu dan kemurahanmu, haleluya, telah bertata di hatiku. Karena dirimu, haleluya Tuhan, amin, amin, amin. Amin, kami bersyukur, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih
Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Bagaimana tidak, kami selalu merasakan anugerah dan kebaikan-Mu. Semua hal yang baik, anugerah yang sempurna selalu datang daripada Engkau. Bapa yang kekal, tak ada pertukaran bayangan. Bahkan Yesus lahir dalam hati kami merupakan anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarkan hati kami gak pernah berubah ya Tuhan. Hati kami tetap sama, dulu mengasihi Engkau, hari ini mengasihi Engkau. Sampai selama-lamanya kami mengasihi Engkau. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu mengasihi kita. Dalam Roma 8 tadi ayat yang saya baca. Kalau Dia tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi mengaruniakan kepada kita, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan yang lain kepada kita bersama-sama dengan Dia. Meskipun tidak berarti semua yang kita inginkan, semua yang kita rindukan kita akan terima. Dia selalu tahu yang terbaik dalam hidup kita. Gak perlu curiga. Gak perlu khawatir apakah Tuhan lupakan kita atau tidak. Dia selalu ingat kita. Tapi hari ini izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan apapun. Entah dalam keluarga, dalam hubungan relationship, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kesehatan. Area-area Anda yang sedang bergumul, percayalah, tidak ada sesuatu yang lebih mahal daripada nyawa Tuhan sendiri. Berkat yang lain selalu harganya lebih rendah. Yang paling mahal, yang paling berharga saja Dia berikan kepada kita. Tak perlu takut dan khawatir. Ada beberapa orang yang bergumul mengenai keturunan, mengenai anak. Sudah sekian lama pernikahanmu. Pernikahan yang bahagia, diawali juga dengan baik-baik, diberkati di gereja, dibimbing di dalam mentor pernikahan juga. Tapi sekian lama keturunan itu, anak itu tidak kunjung datang. Tuhan gak pernah melupakan. Tuhan selalu mengingat. Kalau kau mengikuti worship night hari ini bersama dengan pasanganmu, gandeng tangan pasanganmu, sepakat di dalam berdoa. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang bergumul mengenai keturunan. Mereka sudah menanti-nantikan kapan Tuhan memberikan, mempercayakan keturunan itu, anak itu. Kamu melepaskan berkat bagi setiap umat-Mu Tuhan yang menantikan janji keturunan, janji anak itu. Justru siapkan mereka jadi orang tua yang baik, yang bijaksana, yang mahir Tuhan. Ayah dan ibu menjadi ayah dan ibu yang mahir untuk mendidik, membesarkan anak. Bahkan setiap kebutuhan yang mereka perlukan untuk membesarkan, melahirkan, membesarkan, mendidik anak-anak mereka. Tuhan yang memberkati, Kau lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang bergumul soal kesehatan. Ada di antara Anda kondisi ginjal sudah cukup parah. Hanya mungkin sekitar 30% total dua-duanya yang berfungsi. Tuhan, izinkan Tuhan melakukan mujizatnya. Kamu berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang bergumul mengenai ginjalnya, yang tidak berfungsi, bahkan 30% kurang. Biar berkat Tuhan, kesembuhan itu mengalir di dalam hidup mereka. Menyembuhkan, menyempurnakan fungsi ginjal yang rusak itu. Tuhan kasih kesempatan yang kedua. Untuk umat-Mu ini Tuhan betul-betul sungguh-sungguh percaya kepadamu. Melayani Engkau, melayani keluarga, melayani sesama. Aku lepaskan kesembuhan atas ginjal yang rusak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan itu. Demikian juga sakit penyakit lain. Entah sakit di kepala, di bola mata, di pendengaran, di lidah kita, di tangan kaki kita, atau apapun itu. Kalau hal itu memungkinkan, taruh tanganmu di area tubuh yang sakit. Kalau tidak memungkinkan, disentuh, dipegang, taruh saja kedua tanganmu di dadamu. Kamu berdoa Tuhan bagi umat yang bergumul di dalam sakit penyakit apapun itu Tuhan. Di kepala mereka, di kondisi apapun, di otak Tuhan, di telinga, di hidung, tangan dan kaki. Anugerah kesembuhan Tuhan juga mengalir seperti listrik yang mengalir itu. Dari ujung rambut bahkan sampai telapak kaki. Menjamah area tubuh yang sakit. Sehingga dipulihkan kembali, disembuhkan kembali. Terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kaki yang sulit berjalan karena kecelakaan tertentu. Ada juga yang kondisi dari kecil.
bangkit berdiri dan berjalanlah, terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus terima kesembuhanmu. Gunakan kakimu untuk melangkah berjalan dengan kasut kerelaan memberitakan Injil. Yang bergumul keuangan pun, bergumul pekerjaan pun, Tuhan, Kau gak pernah tinggalkan mereka. Pelihara Tuhan rumah tangga yang rusak, sekalipun hubungan yang retak. Tuhan biar terjadi pemulihan. Ku lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar di setiap langkah. Haleluya. Terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa kita. Jadilah garam dan terang dunia dimanapun Anda berada. Bahwa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan. Biarkan langit di atasmu jadi sorga yang terbuka, bunga langit tertutup. Tanah di bawahmu menjadi tanah yang subur. Dan biar mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu. Amin. Di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku, ku memuji. Sekali lagi ku bersyukur. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di setiap langkahku, ku memujimu. Kami memujimu. Sekali lagi katakan, ku memujimu Tuhan. Ku memujimu. Haleluya. Kemuliaan, kekayaan dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas.